Lu coy. Ada 5 juan. Oke, baik. Ya kan? Jadi untuk penghasilan luar Udah negeri nggak usah kentut Bu. Emang kena ini gua. juga tidak ada. Ya laptop Ya. biar kemana cuy? Kalaupun ada ditambahkan, ya. Terus kita total semuanya, ya. Kita total penghasilan. Jadi di sini adalah total penghasilan, ya, penghasilan neto, ya, total penghasilan neto yaitu total semuanya, ya, total semuanya yaitu sebesar ini. Jadi penghasilan dari pekerjaan ditambah dengan penghasilan dari pekerjaan bebas dan penghasilan lainnya. Kalau ada luar negeri ya ditambahkan dengan penghasilan luar negeri. Nah, ini penghasilan neto, ya, terus dikurangi dengan zakat atau sumbangan wajib keagamaan. Nah, sumbangan wajib kalau yang beragama Muslim, ya, beragama Muslim itu adalah zakat. Zakat itu sebagai pengurang, ya. Terus bagi yang non Muslim itu adalah sumbangan wajib keagamaan, ya, itu. Nah, biasanya siapa sih yang sebagai apa untuk menerima zakat atau sumbangan wajib keagamaan? Kalau yang zakat itu kan ada Basnas, Bajis, ya, lembaga ambil zakat yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Jadi nanti ada bukti pembayaran zakat. Ataupun bagi yang non muslim itu kan ada lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan. Kayak misalkan di gereja atau di lembaga apa? Tapi sebagai pengurang, ya. Oke, sebagai pengurang. Nah, di sini yaitu sebagai penghasilan, ya, penghasilan neto setelah zakat, ya, penghasilan neto setelah zakat. Jadi pengurang, ya. Jadi berapa? Yaitu 1.800.000 sekian dikurang 30 juta, yaitu sebesar 1.839.000, ya. Lalu apalagi pengurangannya, yaitu PT KP. Dikurang. Nah, kita lihat PT KP-nya statusnya apa, ya. Nah, lihat PT KP ini statusnya adalah di daftar keluarga, ya. Ini Wulandari, dia punya penghasilan enggak? Enggak ada, ya? Enggak ada sih. Oke. Yang punya penghasilan kan cuma Eko Harjono aja, ya. Maka ini mahasiswa. Jadi kalau misalkan ada anaknya yaitu memperoleh penghasilan, maka tidak menjadi tanggungannya, ya. Jadi ini masih menjadi tanggungannya, maka PT KP-nya adalah K3, ya. Tapi kalau misalkan suami istrinya punya penghasilan, ya, ini berarti K3. Kalau K3 berapa PT KP-nya? Yaitu sebesar 72 juta. Nah, ini juga sebagai pengurang, ya. Penghasilan neto
setelah zakat dikurangi PTKP, ini namanya adalah penghasilan kena pajak. Ya. Nah, penghasilan kena pajak. Terus di sini kita akan melakukan pembulatan, namanya penghasilan kena pajak pembulatan. Kenapa dibulatkan? Karena di sini ada ribuan ke bawah itu dibulatkan menjadi 0. Ya, gimana rumusnya? Yaitu kita pakai rumus round down. Ya, nih round down. Ya, kena goyang. round down, buka kurung. Yang penghasilan kena pajak kita bulatkan 3 digit yang ke belakang, yaitu titik koma. Kalau nggak titik koma pakai koma, minus 3. Artinya apa? 3 digit terakhir menjadi 0. Ya, ini rumusnya. Round down di penghasilan kena pajak, ya, di penghasilan kena pajak 3 digit terakhir menjadi 0. Jadi kalau di pajak itu pembulatan itu adalah ribuan ke bawah jadi 0. Misalkan 999, berarti kan kurang 1, tetap itu menjadi 0. Jadi rumusnya apa tadi? Sama dengan round down, ya, penghasilan kena pajak, gitu ya, dikurang penghasilan kena pajak titik koma minus 3. Artinya apa? 3 digit terakhir menjadi 0. Ya, gitu. Oke, terus baru setelah itu kita akan menghitung PPh terutang. Nah, karena ini wajib pajak, maka tarif yang digunakan adalah tarif pasal 17. Yang seperti apa? 5%. Karena ini penghasilan kena pajaknya berapa miliar? 1 miliar ya. Iya. Berarti kan di atas 500 juta sampai 5 miliar ya, itu tarifnya sampai dengan 30%. Ya, sampai dengan 30%. Jadi 5% ini dikalikan berapa? 6 juta. Ya, dikalikan 60 juta. 60 juta. Ya, dikalikan 60 juta. Ya. Terus 200. Terus yang kedua adalah 250 dikali 15% dikali 190 juta. Ya. 190 juta. Kenapa dikalikan 190 juta? Karena yang 60 juta sudah kena 5%. Gitu ya. Aduh kan gini kan ahli Iya, dulu sih. 190 juta gimana Pak? Berapa? 190 juta. Udah 250. Kan yang 60-nya sudah kena 5%. Kalau kita hitung kan 250 kan? Di atas 60 sampai dengan 250 juta. Berarti kan selisihnya 250 dikurang 60 juta gitu. Nah, yang ketiga yaitu 15% dikali 250 juta. 500 dikurang 250 Ya kan? juta. Di atas 250 sampai dengan 500 kan? 500 Berarti kan selisihnya adalah 250. Nah, yang ini baru ya 500 sampai 1 miliar. 1 miliar 700 sekian dikurang 500 juta. Atau kalau mau Anda menggunakan rumus penghasilan kena pajak dikurang SAM, kan gitu. Atau bisa juga Anda dikurang 500 juta kan gitu. Kalau pakai rumus sama dengan
penghasilan kena pajak dikurang sah kan gitu ya, dikurang sah ini 60 juta sampai 250 kan 500 juta Iya. ya. Nah tinggal dikalikan saja hasilnya Dia ya. ini tapi Berarti dia di jelek nih. sini 5% dikali 60 ya. Nah kalau seperti ini, kalau biar cepat ya, yaitu Anda langsung kalau sudah plus tarik ke bawah. Artinya apa? Ini adalah kopi Nggak bisa. rumus. Kok nggak Ya. bisa? Nah di sini kita total yaitu Lu tarik jumlah ini dulu tadi. Iya. PPH Lu terutang ini. Jadi ya. ya kan nih koma. Jumlah Kita tarik ke PPH sini nih. terutang Iya. Lagi. Nah. gitu ya. Iya, Pak. Nah, jumlah PPH terutangnya jadi kita jumlah pakai rumus aja sam itu menjadi 74 juta 153.100. Ini nggak boleh dibulatkan. Ya. Iya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan silakan. Hah? Dari mana dulu? Dari sini nih Kalau mau tambah. ada tulis dulu. Dari mana? Dari Ya, ada. Pak, pas gitu. Ya, silakan. Ini aja maksudnya. Ada yang ditanyakan? Ini benar gak sih ngitungnya? Pak, coba Pak ke bawah aja. Lu. Ntar nih lah. Kalian silakan. Awas sih. Kredit pajak Tapi agak goyang-goyang ini nih kadang. yaitu PPH Gangguannya banyak. Pasal 21, 22, 23 dan 24. Tapi 24 kan nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Adanya Yang 22. pertama yaitu PPH pasal Pada apa itu? PP apa itu? 21. Ya, yang kedua PPH pasal 22. pasal 22. Tapi yang dari apa itu pasal 22-nya? Ada 3 yaitu pembelian semen, baja dan impor. Ya. PPH pasal 22 atas pembelian Semen, baja. baja, semen. Ya, yang kedua PPH pasal 22 atas pembelian semen. Ya. Ya. Dan yang ketiga PPH pasal 22 ya, pasal 22 yaitu Impor barang. atas impor. Terus yang ketiga PPH pasal 23 yaitu atas bunga ya. Pasal 23 atas bunga pinjaman ya. Kalau bunga deposito nggak boleh karena bersifat final ya. Kenapa? Karena PPH yang dipotong oleh pihak lain yang bersifat final tidak boleh mengurangi PPH tertetap ya, itu. Jadi yang bersifat final tidak boleh. Yang kedua yaitu PPH pasal 23 yaitu atas royalti ya, itu. Nah, kita hitung di sini berapa PPH-nya. Kalau PPH 21 ya berarti dari penghitungan PPH pasal 21 yaitu dari pekerjaan itu sebesar 29 juta. Ya, yang kedua yaitu dari PPH pasal 22 ini yang bersifat non final yaitu pembelian semen. Dan yang ketiga baja ya. Yang ketiga yaitu semen. Bapak balik tadi. Balik ya. Oke. Mm-mm. Ini semen ya. Iya, itu semen dulu. Semen Baja sebesar 360. 300 ya. Baja sebesar 360. 300.
Itu hibah, Pak. Pak, itu hibah kosong. Ya, bentar. Ya, ini ini beda nol. Nah, bawahnya. Nah, Itu ya. ya. Oke. Sebesar 360 Semen lanjut. 360 Ada satunya ini belum? aja ya. Terus yang atas impor. Jadi impor di sini kalau tidak memiliki angka pengenal importir, ya, Dua situ. itu tarifnya adalah 7,5. Ini tidak memiliki angka pengenal importir. Itu yang Ya. satu lagi. Situ Yaitu di Bapak Tukang. Itu paling tanpa bawah Bapak Tukang. api, Pajak ya, pajak. tanpa api itu apa? Ini abis ini ngapain? Ya, Ih, anjir ini. Nggak bisa kasih diklik kan? nggak ada suaranya. Nggak bisa campur. Ya bener banget. Ini berapa? Gini ceplok. Ini bisa lagi. Enggak lah. Penting. Oh, Oke, Keren ini mau jadi ini. tanpa pengenal importir itu adalah tarifnya 7,5%. Ya, tapi kalau mempunyai angka pengenal importir, Ada di NIB. Udah pernah ngeliat NIB? maka tarifnya adalah 2,5% kalau memiliki angka pengenal importir. Ya, sebentar. 7,5%, 2,5% kalau punya dia NIB tercantum sebagai importir. Berarti gak lupa. Berarti bukan 25%. Bukan lah, gede banget. Tadi 7. Enggak, kalau itu nggak ada itu, jadi nggak tercantum di NIB-nya. 0, berapa? PPh yang harus dibayar sendiri itu dari mana? Yaitu PPh terutang dikurangi jumlah kredit pajak. Itu namanya PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, lalu ada PPh yang dibayar sendiri. Kalau PPh yang harus dibayar sendiri, PPh terutang dikurangi kredit pajak. Tapi kalau PPh yang dibayar sendiri adalah PPh ya, adalah PPh pasal 25 dan STP. STP itu adalah Surat tagihan surat pajak. tagihan pajak PPh pasal 2 ya, pasal 25, tapi di sini adalah hanya pokok pajak. Jadi sanksi tidak boleh mengurangi. Nah, sekarang coba lihat berapa sih PPh yang dibayar sendiri, yaitu PPh pasal 25. Kalau kita lihat di sini di soal, ya, PPh pasal 25 yaitu selama tahun 2024 adalah 2.500.000. ini setiap bulannya. Iya. Berarti kalau setiap bulannya berarti dikali 12. Ya. Berarti 12 dikali 2.500.000. Oke. 2.500.000. Kok enggak ini ya? Oke, 2.500.000 berarti 12 kali 2.500.000 yaitu 30 juta. Terus di soal juga ada namanya STP PPh. Ya, STP PPh pasal 25 sebesar 5.375.000. Tapi termasuk sanksi pajak. Jadi sanksi pajak ini kita keluarkan. Berarti berapa itu? Berarti kan dikurang 2. 5.375.000
dikurang 225. 150. 5 juta 150. 5.150.000. Sorry. Ya. 5 juta 150. Ini 12 dikali 2.500.000. Lupa juin tuh. Ya. Jauh amat sih jaraknya. Biar Kayak lu bikinnya kan jauh. Dia ngikutin. Ini nggak diskon. 12 dikali 2.500.000 30 juta. Yang ini STP-nya berapa? 5.150.000. Dari mana? Yaitu 5.375.75 dikurang 225. Itu kan sanksinya. Jadi totalnya berapa? 5 juta 150. Nih, jadi di sini jumlah PPh yang dibayar sendiri, ya, yaitu sebesar 35 juta. 35.150.000. Ini sampai depresi. Ya, gitu. Oke. Ngerti nggak sih? Ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim. PPh kita kurangin dulu, ya. Ini adalah PPh yang dibayar sendiri dikurangi yang harus dibayar sendiri dikurangi PPh yang dibayar sendiri. Berarti ini PPh terutang. Kalau PPh terutang lebih besar daripada kredit pajak, jadi PPh 25 juga kredit pajak karena kan dibayar sendiri. Maka ini namanya PPh, ya. PPh kurang bayar. Kalau PPh kurang bayar berarti PPh pasal 29. Ya. Atau gampangnya gini, kalau hasilnya tidak negatif berarti kan positif nih, karena PPh terutang lebih besar daripada kredit pajak. Tapi kalau kredit PPh terutangnya lebih kecil dari kredit pajak, berarti kan hasilnya negatif. Maka itu namanya lebih bayar. Berarti PPh pasal 28A. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? 28A. Udah di atas kan, paling atas. Udah isi biarin aja gini nulis. Udah gue masalahnya. Nanti lu hapus. Nanti lu hapus dia. Pasal 25 tahun berikutnya berarti tahun 2025, yaitu PPh terutang, ya. PPh terutang dari mana? Yang dari sini atas, yaitu PPh terutangnya sebesar, ya, 474. Ya, ini kan jumlah PPh terutang. Yang kedua yaitu jumlah kredit pajak. Sekarang jumlah kredit pajaknya berapa? 58. Ini jumlah kredit pajak yaitu 58 juta. Maka ini sebagai, jadi kalau untuk menghitung PPh pasal 25, angsuran PPh pasal 25, PPh pasal 25 yang dibayar sendiri nggak usah mengurangi, ya. Jadi jumlah kredit pajak di sini adalah PPh pasal 21, 22, 23 dan 24. Itu. Ini Bapak kasih penjelasan aja supaya lebih detail, ya. Lalu ini sebagai dasar, ya, angsuran PPh pasal 25, ya, yaitu sebesar berapa? PPh terutang dikurangi
dikurangi kredit pajak. Nah, terus berapa angsurannya? Di sini angsuran PPh pasal 25 ya untuk tahun berikutnya yaitu sebesar 1/12 ya, 1/12 dikali dasar angsuran, atau bisa juga dengan cara apa? Pas 415 juta dibagi 12 kan sama aja, dikalikan 1 kan. Lu jujur amat sih ke situ di sini. Jadi angsuran per bulannya yaitu sebesar 34.618.500. Double banget. Deketin ya, ada nyanyinya juga. Silakan Ya Allah, astagfirullahaladzim. maksudnya di Thailand ya adalah sebesar 15%. Berarti PPh yang dipotong berapa? Yaitu 15% ya dikali 100 juta. Berarti berapa PPh yang dipotongnya? Yaitu sebesar 15 juta. Oke. Nah, bagaimana untuk menghitung PPh-nya? Ya, untuk menghitungnya, misalkan kita Bapak ilustrasi aja, ya ilustrasi penghitungan PPh pasal 24. PPh pasal 24 itu yaitu penghasilan dari luar negeri. Ya, dari luar negeri. Oke. Nah, caranya ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu yang pertama adalah berdasarkan faktual, yaitu secara faktual itu adalah yaitu PPh yang dipotong di luar negeri. Berarti yaitu berapa juta? Yaitu sebesar 15 juta. Ya, ini secara faktual. Nah, yang kedua yaitu adalah penghasil, yaitu secara teoritis. Secara teoritis gimana rumusnya? Yaitu penghasilan, ya penghasilan luar negeri ya dibagi penghasilan ya kena pajak ya dibagi penghasilan kena pajak dikali ya ini dikali yaitu dikali PPh terbuka. Oke, dikali PPh terbuka. Nah, contohnya jadi berapa untuk penghasilan luar negerinya? Ya, penghasilan luar negerinya berapa? 100 juta. Ini kan penghasilan luar negerinya kan 100 juta dibagi penghasilan kena pajak. Nah, kita misalkan asumsi ya penghasilan
asumsi di sini kita masukkan nih seharusnya 100 juta gitu ya. Nah kita asumsikan di sini aja deh. Berapa ini penghasilan kena pajak? Oh, sorry. Bukan Terus ini soal bapak kasih. Oh, nggak usah. Itu sudah kayak Oke, jadi misalkan di sini di sini adalah bukan penghasilan kena pajak, yaitu total ya, total penghasilan neto ya, total penghasilan neto. Berarti di sini kan penghasilan luar negerinya 100 ya, total penghasilan neto misalkan gini, apa tambahkan di sampingnya aja ya. Ini total penghasilan neto kan di sini, total penghasilan neto. Oke, Bapak asumsikan ini tambahkan yaitu 100 juta. Ini penghasilan luar negeri ya, penghasilan luar negeri ya, yaitu 100 juta ya. Oke, berarti totalnya Bapak asumsikan di sini ditambah aja ya, ditambahkan, jadi total penghasilan netonya 1.960.000 ya. Nah ini berarti ya 1 juta. nih penghasilan, total penghasilan netonya adalah sebesar ini PHLN gitu ya. Oke, terus dikalikan PPh terutang. Kita misalkan asumsi, ini ilustrasi aja, PPh terutangnya yaitu sebesar PPh terutangnya ini kan ya, sebesar 474 juta ya. Maka ini hasilnya ya, hasilnya adalah penghasilan luar negeri dibagi PPh total penghasilan ya dikali PPh berarti sebesar 25 juta ya. Oke, terus berapa kredit pajaknya? Jadi batas kredit pajak PPh pasal 24 adalah hasil terendah ya, terendah dari perhitungan ya, perhitungan secara faktual dengan teoritis ya, dengan teoritis. Jadi berapa batas kredit pajaknya? Hasil terendahnya berapa? Jadi kredit pajaknya yaitu PPh pasal 24 yang dapat PPh pasal 24 yang dapat loncat lagi, yang dapat dikreditkan, yang dapat dikreditkan adalah ya
sebesar 15 juta. Kan hasil terendahnya adalah 15 juta kan? Yang ini. Ya, secara faktual. Gitu ya. Jadi nanti sebagai kredit pajaknya ya ini 15. Ini ilustrasi. Oke, sekarang silakan Anda tulis dulu. Nanti yang huruf H nggak usah dihapus. Nanti Anda perhitungannya seperti itu. Nanti kalau kaitannya dengan penghitungan PPh pasal 24-nya, nanti kredit pajaknya di sini masuk, ya. Tapi kan yang di tadi soal yang tadi hanya ilustrasi aja, karena di soalnya kan nggak ada ya. Iya. Oke, silakan ada yang tanyakan. Berarti yang 1.969 juta ini asal ke apa nih? Kenapa? Yang 1.969 Itu total penghasilan neto atas yang mana sih? Ditambah 100. yang di atas. Oh yang Ya, total penghasilan neto.